Halo semua, selamat datang di channel Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya berada di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kali ini saya dolan kandang, tapi kali ini saya dolan kandang di peternak entok pemula. Ini masih anak-anak ya, ini masih sekolah dasar. Jadi adik kita ini ingin beternak entok ketika dia itu setelah dihitan. Jadi ketika sudah dihitan, dia pengen hadiah dari kedua orang tuanya, dan hadiahnya sangat mengejutkan, yaitu entok mintian yang dibelikan oleh kedua orang tuanya sebanyak 30 ekor anakan entok dengan harga Rp10.000. Jadi adik kita ini masih kecil tetapi sudah mempunyai ketertarikan dengan dunia peternakan, dalam hal ini yaitu beternak entok. Simak videonya sampai akhir durasi hanya di channel Plesiran Kandang. Oke teman-teman, itu adiknya itu masih malu-malu. Tapi masalah, kita langsung ke kandang saja ya. Kita langsung ke kandang melihat situasi kandangnya. Ini di depan rumah persis ya. Ini di depan rumah persis, kita langsung menuju ke kandang enoknya. Nah, ini kandang enoknya ini tepat di depan rumah, tapi tidak bau ya, tidak bau. Kita lihat, kita buka ini, sangat sederhana toh. Ini bisa dilihat teman-teman, ini sangat sederhana sekali. Hanya berapa ya, ukurannya kemungkinan ini tidak lebih dari 5 meter ini. Alas kandangnya juga tanah. Tapi alhamdulillah ini enoknya sehat-sehat di sini. Jadi tidak ada penerangan, tidak ada penghangatan suhu. Dan bisa lihat atapnya tuh. Atapnya bolong. Atapnya bolong ini berarti tidak ada perilaku yang istimewa untuk ternak enoknya. Itu rumah ya teman-teman ya. Ini rumah di hadapan rumah persis ya. Ini adalah, saya akan mundur. Lah, ini bangunannya. Ini bangunan kandang dan itu rumah. Oke, berhadapan langsung dengan rumah. Tetapi ini alhamdulillahnya angin ini bertiup dari selatan. Jadi aroma kandang itu akan ke bawah angin sehingga tidak bisa masuk ke rumah. Ini keuntungan yang diberikan alam oleh adik kita ini. Dan satu lagi, ini juga ada beberapa kandang ya, kandang kambing ini, kandang kambing. Jadi pemanfaatan lahan depan rumah ini yang cukup luas, ini bisa dimanfaatkan untuk beternak. Nah, seperti ini. Oke, jadi nanti kita langsung akan menuju ke area umbaran. Area umbaran, kita akan menuju di area umbarannya. Nah ini. Wah itu. Keterangan dari adik tadi itu ada sekitar 30 ekor ini. 30 ekor, belum diketahui jenis jenisnya. Belum diketahui jenisnya. Ini ada cemilannya ini. Cemilannya berupa daun pisang dan getepok. Tapi karena masih anak-anak ya, jadi belum bisa mengetahui ukuran yang pas. Kalau entok di usia sekian harus berapa ketebalan getepoknya, panjangnya harus berapa, tapi nggak masalah, minimal sudah mengetahui cara beternak supaya menekan kos pakannya biar tetap stabil. Saya tempat berada di umbaran enoknya ini skala kecil. Ini 30 ekor ya. Campur ini di usia kurang dari 1 bulan. Adik kita ini melatih kepandaiannya atau melatih ketangkasannya dalam beternak. Dan uniknya ini sudah dikenalkan dengan pakan alternatif
yaitu gedebok pisang dan daun pisang. Jadi, tapi mohon maaf, adik kita ini belum berani untuk diwawancara secara live karena masih kurang pede ya, usianya masih anak-anak, yaitu masih di kelas 5 SD. Dan ini saya menyadari hal itu karena ketika masih kelas 5 SD ini kan dunianya masih dunia bermain, dan saya tidak sengaja lewat melihat adik kita ini sedang bermain dengan entok dan jumlahnya cukup banyak. Maka dari itu saya tertarik untuk mampir ke rumahnya. Jadi yang dilakukan oleh adik kita ini teman-teman yaitu mengumbar entoknya ini di hadapan rumah persis. Jadi ini tidak ada kandang yang istimewa, ini hanya ala kadarnya karena masih usia SD dan orang tuanya pun juga tidak mengarahkan bagaimana endok ini bisa berkembang nantinya. Jadi hanya diberikan pagar berupa jaring kecil. Ini jaring digunakan biasanya ini untuk lahan pertanian supaya hama baik tikus maupun burung tidak masuk ke lahan pertanian. Dan ini juga digunakan untuk membatas sekat umbaran mintian supayanya ini nanti tidak keluar dan hilang. Pakannya cukup praktis ya. Jadi yang dilakukan adik kita ini adalah hanya memberikan pakan dedak dicampur dengan konsentrat. Konsentratnya pun ini mungkin hanya 3 on ya. 3 on diperuntukkan untuk 30 anakan endok yang usianya masih di bawah 1 bulan. Mungkin ada yang 1,5 bulan tapi jumlahnya tidak terlalu dominan. Ini yang paling banyak ini di bawah 1 bulan. Ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 3,5 minggu, bahkan ada yang masih 2 mingguan. Yang dilakukan adalah pencampuran konsentrat atau pur ayam pedaging dengan 3 genggam atau 5 genggam tadi ya. Saya tidak dihitung, tapi yang pastinya itu 1 piring kecil hanya dilarutkan dengan air. Habis itu diberikan. Nah, pemberian pakan ini cukup 2 kali. Adik ini memberikan pakannya ini pagi dan sore hari. Setelah itu diberikan gedebok pisang yang yang dibelah menjadi 2. Tapi ini saya lihatnya ini agak kepanjangan, tapi nggak masalah karena masih anak-anak. Ini mungkin arahan orang tua, tetapi ukurannya terlalu besar, jadi kemungkinan anakan endok ini tidak kuat untuk memakannya. Tapi tadi saya tertarik dengan adik kita ini memberikan daun pisang yang kebetulan saya rekam tadi ketika saya datang. Adik ini membawa sebuah sabit dan memetik daun pisang yang masih muda-muda itu langsung diberikan ke kandangnya supaya ini menjadi cemilan ternak endoknya. Jadi yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari adalah masih usia kecil saja pun sudah mulai mengetahui pentingnya penekanan kos pakan. Jadi kita tidak boleh memanjakan ternak endok kita, walaupun masih suka, masih hobi, tetapi ongkos pakan harus kita pikirkan sehingga kita tidak boros di dalam pembesaran endok. Jadi semoga ini endoknya sehat-sehat, karena racikan pakannya mungkin kurang optimal karena kan masih anak-anak ya. Yang jelas sudah diberikan konsentrat, ini cukup sebagai penunjang protein dan gizi vitamin bagi ternak endoknya. Dan yang paling penting adalah sudah dikenalkan dengan pakan alternatif berupa hijauan, baik gedebok pisang maupun daun pisang yang masih segar. Oke teman-teman, mungkin itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya beternak itu kreativitas yang harus kita kedepankan. Jangan hobi, kalau hobi itu tidak ada batasan ya. Kalau sudah diberikan pemahaman dari kecil, nanti ongkos pakannya bisa tertekan karena memanfaatkan limbah lingkungan yang ada. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh adik kita ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.